Bang, gimana sih cara menggiringkan merpati piikan? Nah, di video saya sebelumnya itu 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu sudah pernah saya bagikan. Cuman mungkin ini penggemar baru nih. Di video kali ini saya akan bagikan gimana cara menggiringkan merpati yang masih piikan. Tetapi di sini teman-teman harus diketahui ya, piikannya bukan kayak gini ya. Saya juga nggak bisa kalau kayak gini sini. Tuh, ini masih piikan banget. Tuh. Jangan seperti ini piikannya. Jadi saya akan terangkan gimana proses dari awal sampai giring keras. Oke. Yang pertama yang harus teman-teman wajib syarat pertamanya yaitu merpatinya sudah dewasa atau sudah berancak. Nah, yang kedua proses penjodohan. Biasanya teman-teman ini kesusahan, apalagi kalau merpati piikan biasanya kan susah untuk menjodohkannya. Saya bagikan tipsnya juga nih buat spesialis yang bertanya. Nah, jadi di sini saya ada merpati nih. Ini adiknya si Salju, anak dari Raja Pukul. Nah, ini saya sedang jodohkan. Nah, untuk menjodohkan merpati yang masih piikan, caranya seperti ini. Kalian harus sediakan 2 kandang seperti ini nih, ya kan? Nah, terus ini betinanya, ini jantannya. Ingat, ini harus sudah berancak merpati piikannya nih. Nah, betinanya juga harus sudah lenje, kalau bisa yang sudah berpengalaman atau sudah pernah bertelur yang betinanya. Kalau kalian kebingungan gimana cara menentukan warna merpati betinanya, kalian boleh ikuti indukan yang melolohinya, atau bisa ikuti dengan warna si burungnya terlebih dahulu dengan warna silver seperti ini ya. Tuh, kelabu silver bisa betinanya, cuman di sini karena saya ada betinaan yang tidak kepake, warnanya kelabu gelap. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini saya kasih tunjuk dulu. Nah, ini kalau merpati yang sudah beranjak itu dia sudah bekur ya. Tuh, sudah siap dijodohkan. Tuh, ini benar-benar masih piyik. Nah, untuk kakaknya ini sudah jodoh. Cuman ini saya baru dapat betinanya tuh. Galak ya. Ini anakan si Raja Pukul. Nah, ini piyikan sisa berapa nih? Nah, bahkan kakaknya sama nih. Tuh. Ini yang namanya piyik, sisa lar 3123. Tuh. Ini benar-benar masih piyikan. Ekornya juga belum tumbuh, baru cabut ekor. Nah, bagian lehernya juga tuh. Ya kan? Masih bulu-bulu piyik, belum ganti. Nah, sebagian ini udah ganti nih, tuh. Sudah ada kilapan-kilapannya ya, tuh. Namun ini sudah siap dijodohkan, sudah pantas dijodohkan. Nah, langkah yang pertama ya ini tahap penjodohan. Tahap penjodohan biasanya saya lakukan ini selama 1 minggu. Dibiarkan seperti ini terpisah, saling mengenali dulu, suruh saling mengenali. Nanti setelah 1 minggu kalian boleh coba-coba. Ingat ya, untuk menjodohkan itu si betina kita simpen di jantan. Nah, seperti ini saya praktekkan saja biar mudah dimengerti. Nah, ini betinanya agak liar karena habis buat mainan anak saya yang kecil, si Abjal. Nah, jadi sewaktu-waktu kalau sudah dapat 1 minggu itu kalian boleh diginiin nih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merangsang birahinya. Nah, seperti ini. Nanti sesekali kalian boleh masukin ke dalam kandangnya. Nah, ini juga saya mau coba nih masukin ke dalam kandangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih berantem nih. Kalian jangan satukan dulu karena ini juga belum 1 minggu. Ini baru 1 hari baru saya dapat ini betinnya. Udah, nanti sabar. Boleh mencoba menyatukan itu ketika sudah tahap berdekatan seperti ini selama 1 minggu. Kalau belum ya seperti itu. Biarkan seperti ini. Ini penjodohan yang paling mudah. Nanti ada cara yang lebih mudah lagi dengan cara diumbar. Nah, ini harus sudah berancak semua ya. Setelah kalian sudah paham, terus sudah jodoh merpatinya, baru proses yang kedua, yaitu memandikan kedua merpatinya. Nah, untuk memandikannya, ya bebas kalian gimana memandikannya. Nah, di sini saya ada contoh untuk kakaknya ini yang sudah jodoh, yang sedang saya giringkan. Ini saya lagi proses penjemur. Oh iya nih teman-teman, saya juga lupa nih. Saya punya ayam nih, tuh. Kalian juga hobi ayam nggak? Tuh. Ada ayam Bangkok juga nih, tuh. Nah, ini si Salju nih, tuh. Ini si Salju kakak dari yang tadi. Nah, ini sudah jodoh.
alhamdulillah sedang saya mau giringkan. Kebetulan ini baru 1 hari. Kemarin itu baru saya mandikan, terus sekarang tetap dijemur. Ini nggak dimandikan, cuman proses penjemuran. Nah ini juga udah selesai, saya mau bawa masuk saja nih. Mana nih sini? Ayam teman-teman, ayam. Nih ada yang suka ayam nggak? Ayam Bangkok tuh. Nah proses penjodohan selesai ya. Terus kita mau menggiringkan. Nah dengan cara itu dimandikan, jemur, terus besoknya nggak usah dijemur, cukup besoknya nggak usah dimandikan, cukup dijemur saja. Nah ini nih merpati saya. Nah ini kita coba nih ya. Saya coba. Itu biasanya 2-3 hari udah giring. Ini baru 1 hari. Nah udah angkat giringan tuh. Ekornya juga belum tumbuh ya. Biasanya kalau habis dijemur itu birahinya meningkat. Jadi tuh teman-teman bisa lihat sendiri kan. Ini sudah angkat giringan. Ini masih pikan. Ini juga sama anak si Raja Pukul tuh. Jadi masih seperti itu. Kuncinya sabar karena baru 1 hari. Tapi dia nggak mungkin jauh-jauh. Nih, yuk. Nah tuh udah angkat giringan. Kalau dalam penjodohan, penggabungan merpatinya benar. Nah ini kan langsung nih tuh. Oke, barangkali kalian belum tahu ya. Ini anakan si Raja Pukul, adiknya Meteor berarti ini nih. Nah ini juga sama nih, seumuran dengan yang tadi. Ini cuman ekornya jauh lebih cepat dari yang itu karena ini kakaknya ekor. Nah untuk lar sayapnya juga sama nih, 1, 2, 3, ya kan? Tuh. Nah ini untuk mukanya coba lihat tuh, belum ada baru beberapa ya, belum ada sandangannya atau apa namanya ya. Tuh masih bener-bener pijikan teman-teman. Jadi mau pijikan mau dewasa, kalau kita penjodohannya tepat dan benar, kayak saya bagikan di awal video itu, insya Allah giringnya kan bagus. Nah ini baru 1 hari jadi sudah angkat giringan, jadi udah cocok nih tuh. Ini sama kemarin habis sabit telur. Nah ini bapaknya nih, ini ibunya. Ini ibunya tuh hampir mirip ya sama ibunya. Nah ini bapaknya nih Raja Pukul tuh. Ini juga sama tuh udah angkat giringan. Karena saya biasa melakukan perawatan ketika merpati sedang mengerami telur. Kalau teman-teman belum paham gimana cara merpati ketika mengerami telur, cek video saya 7 bulan yang lalu. Nah ini udah angkat giringan tuh. Nah kan tadi habis dijemur, jangan langsung dimasukkan ke dalam kandang dulu. Ini sebetulnya belum giring karena sudah terbiasa, jadi sudah angkat giringan. Nah ini area gading. Wah area gading udah kenceng nih tuh. Masih hari Senin woi, woi masih lama, udah giring keras tuh. Jadi kalau caranya bener giring keras. Nah beda halnya dengan ini ya teman-teman, karena ini baru perdana nih si salju Jadi kalau perdana ya seperti itu. Nah ini udah senior tapi ini memang terbiasa nanti hari Kamis. Nah coba kalau ini nih tuh lihat giringnya udah keras Ini udah nggak bisa disimpan di sini, udah nggak kekontrol. Ini nakal Raja Pukul. Tuh jadi buat pertimbangan kalian. Jadi kalau untuk merpati yang masih pijikan wajar giringnya seperti ini. Nah ini yang sudah ya, alhamdulillah sedikit berpengalaman nih. Untuk yang ini namanya area gading. Berarti berapa giringan ini? 2 ya. Ini udah 2 giringan jadi seperti ini. Ini udah mengetahui telur 2 kali. Nah kalau ini belum teman-teman, baru saya jodohkan terus saya giringkan, bahkan belum sempat saya latih nih. Insya Allah nanti hari Kamis ya. Hari Kamis ini mau saya latih 4 pasang ini nih. Kalau ini udah biasa terlatih, ini Raja Pukul juga udah biasa terlatih. Nah ini yang baru. Nah terus ini nih. Jadi setiap merpati itu berbeda-beda. Namun ketika caranya benar itu nanti biasanya 2-3 hari itu giringnya pasti keras. Nah kayak ini tuh hampir rata teman-teman. Jadi kembali lagi ke merpati pijikan. Nah sebetulnya proses yang pertama itu penjodohan yang benar. Kayak tadi harus ada penyekatan.
Terus lakukan penjemuran secara rutin. Sebelum awal kali penjodohan harus dimandikan, wajib dimandikan kedua merpatinya, baik jantan maupun betina. Nah, terus yang ketiga, kalian wajib menjemurnya setiap hari. Nah, untuk penjemurannya kalian bisa batasi 1-2 jam, tergantung mataharinya. Kalau kalian siang hari ya 1 jam saja. Kayak misalkan kalian habis pulang sekolah atau habis pulang kuliah atau lagi istirahat kerja, kalian boleh lakukan 1 jam atau setengah jam, karena panasnya udah tidak baik juga untuk si burung, tetapi bagus untuk merangsang birahi si merpati. Wajib ya itu ya dijemur. Nah, jadi caranya cukup simpel teman-teman. Jadi seperti itu saja. Terus kalian biasa lakukan perawatan-perawatan yang seperti mana biasanya. Nah, jika kalian bingung ya dengan cara-cara ini, terlalu lama bang, ini saya nggak ada waktu kayak kerja, kuliah, dan lain sebagainya, ada cara yang lebih simpel lagi, yaitu memakai jamu hebat. Ketika penjodohan, sebelum penjodohan, kalian berikan si jantan dan si betina itu jamu hebat sebanyak 3 butir. Jantan 3 butir, nah betina 3 butir. Dalam proses 3 hari itu pasti akan berjodoh. Terus kalau kalian mau giringkan, nah sama dengan menggunakan jamu hebat. Nah, dengan menggunakan jamu hebat ini biasanya jauh lebih cepat, jauh lebih efektif. Karena kenapa? Jamu hebat ini berfungsi untuk yang pertama meningkatkan birahi, yang kedua itu menyehatkan badan. Jadi nggak mungkin kalau merpati sakit itu bisa giring keras. Jadi kalian jangan sekali-kali atau mencoba merpati yang sakit. Nah, jamu hebat ini bagus sekali untuk kesehatan si burung. Jadi kalau burungnya sehat, otomatis itu mudah digiringkan. Nah, itu pakai jamu hebat. Nah, ini kan setelah ini kan udah lama ya tadi jemur. Nah, kalian lakukan cara seperti ini. Nah, biasanya ini akan terjadi kawin, teman-teman. Nah, seperti ini nih, tuh. Sediakan juga kotak seperti ini atau pagupon. Nah, tuh. Ini biasa saja tuh. Biasanya minum dulu, nanti minum kawin. Lakukan terus selama 3 hari. Nah, nanti sore hari kalau saya kasih jamu hebat. Tuh kan minum. Kalau saya pribadi tuh menggunakan jamu hebat. Langsung giring. Nah, kayak ini kan ini udah giring. Tuh, si raja pukul. Tuh, gampang sekali. Tuh. Tapi emang belum waktunya ini, teman-teman. Padahal ini belum waktunya, baru cabut telur. Belum waktunya giring, tuh. Sudah angkat giringan. Nanti hari Kamis itu bakalan giring keras. Nah, setelah penjemuran, diamkan dulu di sini kan sampai suhunya dingin. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam kandang. Nah, seperti ini. Ya kan? Jelas ya, tuh. Jadi nunggu dulu di sini beberapa saat baru dimasukkan tuh pada minum di dalam. Nah, ini yang udah keras nih, parah ini mah. Tuh. Jadi ini dari si burungnya ya, bawaan si burungnya nih. Tuh, memang udah keras. Padahal masih lama ini. Nah, ini juga sama, simpen di sini. Oke, nah simpen di sini. Nanti saya akan kasih lihat lagi ke teman-teman. Nah, ini kan udah pada ini ya. Kalau pagi, kalau teman-teman enaknya sih pagi. Tuh ada yang kayak gini tadi kan badan mau nih. Yo, angkat dong. Oke. Nah, ini biasanya kalau pagi enak nih kayak gini teman-teman. Selama proses menggiringkan, nah, ini belum terlalu giring karena baru 1 hari. Rampok. Ini tadi kawin, udah kawin. Nah, tadi teman-teman lihat kena di kamera, ketangkap. Nah, ini udah kawin. Nanti ya saya kasih tipsnya lagi nih. Biar giring keras. Aduh, mana sih ini? Ini belum, sebetulnya belum, masih lama waktunya. Nah, setelah seperti ini, ya kan? Tadi teman-teman udah lihat sendiri ini si raja pukul kawin tuh, udah minum ya. Nanti kasih makan sedikit. Nah, setelah makan, tadi udah terpantau kawin. Setelah makan, nanti kalian masukkan ke dalam gupon.
contoh, saya kasih contoh seperti ini. Ini anggap saya udah kasih makannya. Tuh, otomatis kedua merpati ini masuk. Nah, tuh setelah masuk seperti ini, barulah kita tutup. Ya kan? Oke, nah udah seperti ini, biarkan. Tapi jangan lupa kasih makan dulu ya teman-teman. Tadi kan udah minum. Cuman saya ini kan sekedar contoh. Jadi belum saya kasih makan, nanti saya kasih makan ini setelah kayak gini. Nah, biarkan seperti ini nih. Nah, biarkan di dalam seperti ini. Nanti siang hari sekitar jam 2 sore kalian keluarkan kembali dari dalam pagupon. Nah, biasanya itu terjadi kawin. Nah, kalau kalian yang sudah punya jamu hebat, ini kan tadi kan umpama udah kasih makan dan minum nih. Sebelum masuk ke situ nih, kalian kasih jamu hebat dulu sebanyak 3 butir. Nanti siang hari jam 2 nih teman-teman, jam 2 atau jam 1 ya, kalian keluarkan kembali. Nah, itu biasanya bisa langsung dimainkan. Nah, kalau yang baru 1 hari kayak ini biasanya belum. Jadi sabar nunggu sampai 3 hari. Nah, setelah sudah 3 hari, itu siang hari sebelum kalian keluarkan seperti biasanya, kalian boleh langsung dimainkan. Jadi paham ya di sini teman-teman. Nah, ini kan sumama ini udah masuk nih, udah lama dari pagi. Nah, sekarang jam 2 sumama. Nah, kita ambil. Nah, kalau sudah 3 hari itu langsung bisa dimainkan. Jangan suruh kawin dulu kalau sudah dapat 3 hari. Tuh, nah ini udah bisa dibawa mainkan. Karena ini baru 1 hari, walaupun sudah giringnya belum maksimal. Jadi nunggu sampai 3 hari kalian lakukan cara yang seperti tadi saya di awal video. Ya, jadi caranya seperti itu teman-teman tuh. Terus setelah giring selama 3 hari, nah terus kesananya giring terus. Nah, 3 hari lagi biasanya bertelur. Jadi kalian juga harus pahami siklus giring merpati, gimana sih ketika mengerami telur, ketika perawatan sedang mengerami telur. Jadi seperti itu agar giringnya itu berkelanjutan. Jadi nggak sekarang giring, minggu depannya nggak giring. Jadi seperti itu teman-teman, untuk menggiringkan merpati yang masih piyikan nih. Ini nih, nanti saya mau coba latih nih. Tuh, ini anakannya si Raja Pukul. Tuh liatin tuh, Riang Gembira. Nah, yang keluar. Ini udah angkat giringan nih, udah bagus banget tuh. Udah angkat giringan, sudah bagus, ya kan? Nanti hari Kamis, ini baru 1 hari. Hari Kamis nanti insya Allah saya bawa ke lapangan. Walaupun masih perdana, harusnya di giringan B dulu ya. Tetapi karena betinaannya ini bagus, jadi saya langsung masukkan ke giringan A. Kebetulan giringan A juga kandangnya 01. Jadi mau nggak mau saya bawa piyikan. Jadi seperti itu teman-teman, cara untuk menggiringkan merpati. Jika teman-teman masih ada yang kurang atau dalam penjelasan saya, silakan tanyakan di bawah kolom komentar. Oke, mungkin segitu saja tips dari saya untuk menggiringkan merpati yang masih piyikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.